Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'da. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita masih diberi kesempatan bertemu untuk melanjutkan pembelajaran kita, meskipun kita masih daringan ya. Mungkin sebagian sudah bisa masuk, tapi bapak yang tidak bisa masuk ke sekolah karena kondisinya sedang kurang sehat anak-anak. Karena itu untuk pembelajaran hari ini akan saya sampaikan tetap melalui daring. Saya upload video pembelajaran di YouTube, silakan dipelajari. Materi kita hari ini anak-anak cukup menarik. Ini yang saat ini tidak bisa dilakukan, ada halangan suatu ibadah karena virus corona. Apakah itu? Tentang haji anak-anak ya, haji dan umroh. Namun sebelumnya, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini pembahasannya, kita berdoa dulu anak-anak. Kita baca Al-Fatihah ya, berdoa bersama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari segala penyakit, khususnya virus corona. Yang sedang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Maksud saya anak juga berdoa mohon kesembuhan dari Allah. Mungkin ada yang keluarganya yang sedang sakit, kita doakan sama-sama mudah-mudahan diberi kesembuhan juga oleh Allah. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan barokah manfaat dunia dan akhirat anak-anak. Termasuk kita doakan juga keluarga besar kita, SMP kita, mudah-mudahan jauhkan dari segala bala bencana dan penyakitnya, termasuk bangsa kita Indonesia anak-anak. Kita doakan semuanya bahkan di dunia, mudah-mudahan virus corona segera diangkat oleh Allah, dihilangkan dan di bumi ini ala hadhihi as-salihah biridha Allah syafaati rasulullah wa ila hadrat nabi mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi min al-anbiya wal mursalin الصديقين شهدنا الصحابة وتابعين سنة عبد الغالي سنة الأخذ الجمعي مشايخنا بعد السلام معلمنا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. Alhamdulillah anak kita masuk ke materi hari ini anak. Saya doakan yang di rumah sehat semua ya, yang di sekolah juga sehat semuanya. Tolong perhatikan materi ini baik-baik anak. Mudah-mudahan barokahnya nanti kalau kamu dewasa diberi rezeki oleh Allah bisa haji dan umroh begitu ya. Haji termasuk fikih anak, bahasan fikih ya. Makanya nanti kita bahas tentang fikih. Saya fikir sampaikan anak haji. Apa kade yang kita pelajari hari ini? Ya, ini kadenya anak. Jadi ada dua kompetensi dasar yang harus kamu kuasai ya. Mungkin saya fokus pada yang pertama nanti ini, yaitu tentang memahami ketentuan haji dan umroh. Untuk mempraktikkan manasik haji, kita lihat situasi dan kondisi anak-anak. Kalau memungkinkan bisa praktek ya, kita praktekkan di sekolah. Kalau tidak memungkinkan ya berarti saya kirim video link YouTube kepada kamu supaya tahu ini lo umroh, ini lo haji, ini tawaf, ini sa'i dan sebagainya. Begitu nanti ya. Baik, kita lanjutkan anak. Tujuannya pembelajaran kita banyak perinciannya. Ini tidak perlu saya bacakan biar video kita tidak terlalu panjang. Bisa kamu baca, nanti bisa dihentikan videonya untuk dibaca. Baik ya. Sekarang kita ke pembelajaran anak tentang haji. Kita lihat pengertiannya dulu ya, tentang pengertian haji dan umroh. Apa sih pengertian haji itu? Apa itu pengertian umroh? Ya tidak sampai salah paham ya, nanti hajinya bisa ada haji di weekend, itu
yang nanti bisa salah persepsi anak ya. Sekarang jadi haji itu adalah termasuk rukun Islam yang kelima, anak. Sepertinya bisa keluar pengertiannya. Jadi haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Haji adalah satu ibadah yang dilaksanakan di Mekah, anak. Yang diawali dengan miqat, berniat dari miqat, kemudian dilanjutkan masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan wukuf. Setelah wukuf kita tawaf, namanya tawaf ifadah, kemudian sa'i, itu berangkat dari Safa ke Marwah, ke Safa lagi, ke Marwah lagi sampai 7 kali, anak. Setelah sa'i, kemudian takhallul, memotong rambut. Setelah itu selesai ibadah haji. Ibadah haji seperti itu, anak-anak. Seperti itu namanya ibadah haji. Bagaimana hukumnya ibadah haji itu? Ini hukum haji dan umroh adalah wajib bagi orang Islam yang mampu. Ada Islam mampu, anak-anak, yang mampu, dan kewajiban itu hanya sekali seumur hidup. Jadi khusus yang mampu dalam hal apa? Ada 3 kemampuan, anak-anak, yang mampu atau istato'a. Mampu dalam hal apa? Mampu dalam hal keuangan. Ada biaya digunakan untuk berangkat, dan keluarga yang ditinggalkan masih ada biayanya. Namanya mampu. Mampu yang kedua adalah mampu dalam hal kesehatannya. Dia harus mampu sehat melaksanakan ibadah haji. Mengapa demikian? Karena haji itu adalah ibadah yang membutuhkan fisik yang prima. Lebih banyak fisiknya, anak-anak. Yang ketiga, mampu dalam hal keamanan. Artinya apa? Kita berangkat ke sana sedang aman, tidak ada apa-apa, tidak ada gangguan, tidak ada perang. Saat ini tidak aman karena apa? Banyak penyebaran pandemi corona COVID-19. Itu menyebabkan orang tidak mampu karena ada situasi pandemi. Seperti itu ya. Kewajiban haji itu hanya 1 kali, anak yang wajib. Kalau kita dengar ada orang haji sampai 2 kali, 3 kali, bahkan yang 7 kali, 10 kali, maka yang wajib itu hanya 1 kali. Yang lainnya terhitung sunnah. Haji dan umroh. Umrohnya itu umroh wajib, anak, yang dilaksanakan bersamaan dengan haji. Dalilnya ini, anak, ada Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul 'azim. Artinya, anak, ini mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup atau mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surat Ali Imran ayat 97. Itu yang mendasari bahwa haji itu wajib, anak-anak, tapi itu bagi yang mampu. Apa syaratnya haji itu? Kita lihat syarat haji dan umroh. Syarat itu sesuatu yang harus disiapkan sebelum berangkat. Ketentuannya telah dipenuhi sebelum berangkat. Namanya syarat, anak-anak. Apa syaratnya? Pertama, beragama Islam. Jadi orang yang non-muslim, tidak beragama Islam, tidak ada kewajiban haji. Begitu ya. Yang kedua syaratnya adalah baligh. Anak kecil kok haji, berarti hajinya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Nanti kalau sudah dia dewasa, sudah balik, tetap wajib berangkat haji lagi. Tapi kalau sudah balik pernah haji, maka hajinya sah.
dan tidak ada kewajiban untuk mengulang. Yang ketiga, berakal sehat. Jadi kalau haji itu harus sehat anak. Orang gila tidak haji ya, tidak ada kewajiban haji. Berarti orang gila berangkat ya tidak sah. Tapi ya mungkin ya orang gila berangkat ya. Yang keempat adalah merdeka, artinya bukan budak. Insya Allah hampir tidak ada budak ini ya. Yang kelima adalah mampu tadi, istato'a, mampu. Yang tidak mampu berarti tidak ada kewajiban haji. Ini syaratnya. Dihafalkan ya, ada 5 syarat haji dan umroh. Sekarang rukunnya haji apa saja? Ini anak. Rukun haji ini ada beberapa anak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang pertama ihram. Kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf ifadah. Tawaf. Jadi ditulis tawaf ya, tapi asalnya tok anak-anak, tetap dibaca tawaf. Yang keempat adalah sa'i, yaitu berlari kecil antara Safa dan Marwah 7 kali. Tawaf juga mengelilingi Ka'bah 7 kali. Tahallul adalah mencukur rambut. Terakhir harus tertib berurutan ya. Hati ikhram dulu, berniat haji dan umroh. Yang ikhram mulai mikot yang saya katakan tadi, terus wukuf berdiam diri di padang Arafah. Setelah itu tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah 7 kali, sa'i berlari kecil antara Safa dan Marwah 7 kali, tahallul. Nah ini harus urutan anak, namanya tertib. Untuk menghafal rukun haji ini anak, ini ada singkatannya ya. Ada ikhram singkat I, wukuf wu, tawaf to. Ada singkat I buto, I buto. Sa'i sa, tahallul sambil tanya, tertib sambil tibnya. Di sa ta tib, sa'i tahallul tertib. Kalau kita gabung I buto sa ta tib, I ikhram wu wukuf to tawaf, sa sa'i ta tahallul tib tertib, I wuto sa ta tib. Bisa dibaca sama-sama nyoba ya biar hafal semuanya ya. 1, 2, 3 I dulu ya. I wuto sa ta tib. Sekali lagi I wuto sa ta tib. Sekali lagi 3 kali biar sunnah. I wuto sa ta tib. Paham ya? Itu singkatannya seperti itu anak-anak. Baik. Ini rukun haji yang pertama, ikhram. Sayang ini videonya gak bisa diputar anak-anak. Kalau bisa diputar bagus sekali ini ya. Gak apa-apa sudah. Itu ikhram seperti itu. Ada lafadznya. Wukuf juga ada videonya. Tawaf nanti ada videonya. Sa'i ada videonya. Sebenarnya begitu anak. Berhubung ini kita hanya belajar lewat daring anak, ini tidak bisa kita putar semuanya videonya, tidak apa-apa. Ini namanya rukun haji anak. Jadi dalam haji itu, ibadah haji ada istilah syarat haji yang tadi ada 5 ya. Saya ulang, ini syarat haji ada 5: Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Rukun hajinya ada iwuto, satatib ada 6, iwuto, satatib, ikhram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Ada satu istilah lagi anak, namanya wajib haji. Ini wajib haji. Apa bedanya rukun haji dan wajib haji? Kalau rukun haji anak, saya putar lagi, rukun haji anak harus dilakukan, tidak boleh diwakilkan. Bila ke-6 ini
tidak dilakukan salah satunya, maka hajinya tidak sah. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika ikhram wukuf di Arafah tidak perlu diwakilkan anak-anak. Bahkan ada orang sakit di rumah sakit itu boleh masuk ke ambulannya ikut berdiam diri di padang Arafah. Dia itu ada dalam ambulan, diinfus karena sakit. Nah, seperti itu anak-anak, tidak boleh diwakilkan agar hajinya sah. Jadi rukun haji ini harus dilakukan pada saat haji dan tidak boleh digantikan atau diwakilkan agar hajinya sah. Seperti itu anak-anak ya. Nah, istilah yang berikutnya ada wajib haji. Bedanya anak ya. Wajib haji apa itu? Wajib haji itu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh jamaah haji ketika jemaah meninggalkan salah satu atau sebagian wajib haji, maka ibadah hajinya tetap sah, namun demikian dia harus membayar dam atau denda. Nah, jadi rangkaian haji yang harus dilakukan oleh jamaah haji tapi tidak termasuk rukun, nah, itu namanya wajib haji. Ketika ditinggalkan dianggap sah hajinya, tapi ada syaratnya, membayar dam atau denda. Kalau tadi rukun haji tidak boleh membayar dam ya. Nah, yang termasuk wajib haji adalah satu, berikhram dari miqat. Nah, itu ikhramnya dari miqat. Ketika miqatnya Indonesia dari mana, itu berhenti sebentar, pakaian ikhram dan berniat haji. Itu namanya berikhram dari miqat. Apa ikhram? Ikhram itu pakaian haji anak-anak. Kalau laki-laki pakaian ikhramnya itu berupa 2 lembar kain, satu untuk sarung, untuk seperti sarung dibelebatkan ya, seperti jarik gitu, seperti sarung rapat, satunya untuk penutup dada. Dan tidak boleh berjahit untuk laki-laki. Jadi pakai celana dalam itu tidak boleh, pakai sarung tangan juga tidak boleh, pakai kopiah karena berjahit juga tidak boleh. Itu ikhram anak. Kalau ikhramnya perempuan biasa menutupi semua anggota tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan boleh tampak, ditutup pakai cadar tidak boleh. Nah, seperti itu yaitu ikhramnya. Nah, berikhram dari miqat itu termasuk wajib haji. Bila tidak dari miqat ikhramnya, maka kena denda. Nah, dendanya biasanya menyembelih kambing satu itu ya. Yang berikutnya yang kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah. Ketika dari Mekah sudah selesai haji, selesai wukuf, itu biasanya pergi ke satu tempat anak-anak namanya Mina. Di sana mau melaksanakan jumroh atau melempar batu. Nah, sebelum sampai ke Mina itu ada wajib haji mabit atau bermalam di sebuah kota namanya Musdalifah. Nah, yang ketiga ada melempar 3 jumroh. Nah, ini setelah bermalam di Musdalifah melanjutkan perjalanan ke Mina. Di Mina melempar jumroh anak-anak 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqobah 3 kali. Ya 3 tempat ya. Terus yang keempat mabit bermalam juga di mana? Di Mina. Tempatnya jumroh. Yang kelima meninggalkan larangan-larangan haji. Nah, larangan haji banyak anak nanti diterangkan di berikutnya, nanti ada di dam ya. Ini ya diingat-ingat yang termasuk wajib haji: bermalam dari berikhram dari miqat, mabit di Musdalifah, melempar 3 jumrah, mabit di Mina, dan terakhir meninggalkan larangan-larangan haji. Nah, sekarang selain syarat haji, rukun haji, wajib haji, ada sunnah haji. Ya, apa saja maksud sunnah haji? Yang pertama, melaksanakan haji ifrad, yaitu hajinya dirangkai dengan umroh. Jadi cara mengerjakan haji itu anak-anak ada 3 macam ya. Ada 3 macam. Ada yang namanya haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiron. Dari ketiga macam ini yang disunnahkan paling utama adalah haji ifrad. Bagaimana mengerjakan ibadah haji dahulu, kemudian umroh. Haji dulu.
haji selesai baru mengerjakan umroh. Kalau orang Indonesia lebih sering yang kedua ini, haji tamattu, yaitu mengerjakan umroh dulu baru kemudian haji, seperti itu anak-anak ya. Atau yang ketiga juga boleh, haji qiran namanya. Haji qiran itu mengerjakan ibadah haji dan umroh secara bersama-sama. Nah, haji ifrad dan tamattu itu anak-anak bila-bila yang itu haji ifrad atau tamattu, maka dia itu kena dendam orang haji dengan menyembelih kambing satu. Bila dia memilih haji qiran, maka tidak ada damnya, tidak ada dendanya. Nah, begitu ya. Kalau yang pas-pasan nggak punya uang biasanya milih haji qiran, tapi ya agak ruwet anak-anak karena begitu datang dia langsung umroh, umpama masih lama waktu hajinya tuh masih 1 minggu mungkin 2 minggu, dia harus pakai ihram terus gak boleh dilepas, terus banyak larangan yang menyebabkan denda juga. Nah, makanya ini jarang orang kuat melaksanakan haji qiran, kecuali datangnya itu memang agak mendekati waktunya haji tanggal 8 atau 7 seperti itu. Nah, kita lanjut. Sunnah haji yang kedua membaca talbiyah. Yang ketiga apa talbiyah? Tahu bacaan talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu bacaan talbiyah. Yang ketiga itu berdoa setelah membaca talbiyah, ada doanya. Yang keempat membaca zikir pada waktu tawaf. Ketika tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali itu juga disunahkan zikir. Yang kelima sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Yang terakhir yang keenam memasuki Ka'bah. Tidak mungkin untuk orang haji sekarang, tidak mungkin ya. Itu sunnah haji. Yang terakhir anak tentang dam atau pelanggaran. Nah, itu nanti kamu tidak saya bacakan, masih banyak itu ya. Silakan dibaca jenis pelanggarannya dan damnya apa, biar tahu nanti kalau kita haji seperti itu. Ini sudah cukup panjang video kita, sudah selesai materi kita anak. Tugas kamu adalah merangkum anak ya. Silakan materi yang saya sampaikan ini kamu rangkum sebaik-baiknya, selengkapnya, sesuai kebutuhan kamu anak-anak, sehingga nanti ketika ada pertanyaan apapun kamu punya catatan di buku tulis kamu. Silakan dirangkum di buku tulis, kemudian jangan lupa tulis nama kelas di atas ya, pakai pulpen yang sama kalau beri nama. Setelah itu kamu foto dan kirim di grup tugas PAI kelas kamu masing-masing. Yang 9C ya ke 9C, yang 9D ya ke grupnya tugas PAI 9D, kelas 9F ya ke grup tugas PAI 9F, yang 9E ya ke grupnya kelas 9E gitu ya. Aku 9C DEF, seperti itu. Saya akhiri, cukup sekian perjumpaan kita, mudah-mudahan bermanfaat ya, barokah manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.